Halo, jumpa lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran. Kali ini dengan aplikasi turunan fungsi trigonometri untuk kelas 12 MIPA Matematika Peminatan. Sedikit ada revisi, ada pengulangan satu soal karena video sebelumnya volumenya kurang jelas. Baik, Ibu bacakan soalnya. Sebuah talang air terbuat dari lembaran seng yang lebarnya 30 cm. Jadi ada seng yang lebarnya 30 cm. Seng ini tentulah selembaran ya, ada lembaran seng. Jadi selembar seng yang lebarnya 30 cm. Lalu dengan cara melipat lebarnya menjadi 3 bagian, lebarnya itu dilipat, 3 bagian, Tapi tidak sembarangan sama panjang. Dilipat 3 bagian sama panjang. Nah, akhirnya jadi terbentuklah sebuah talang ya, sebuah talang dimensi 3. Lalu ditanyakan besar sudut. Nah, dinding talangnya dengan bidang alas adalah theta. Theta itu apa? Besar sudut dinding talang dengan bidang alas. Lalu hitunglah besar sudut. Nah, tujuannya agar volume air yang tertampung itu maksimum. Nah, berapakah besar sudut tetanya? Di mana theta itu adalah apa? Besar sudut antara dinding talang dengan bidang alas. Jadi itu theta ya, theta yang kita cari. Jadi dibuat berapa derajat atau berapa radian sehingga nanti talang yang terbuat atau yang terbentuk itu dapat menampung air yang semaksimal mungkin atau dapat menampung air yang paling maksimum. Nah, kalau kita lihat ada selembaran seng ya. Panjangnya 30 lebarnya. Lalu nanti memanjang ke sana ya, lebarnya 30 cm tapi harus dilipat 3 dan sama panjang. Kalau kita perhatikan di sini 10 ya, 10 cm. Kenapa 10? Ini kalau kita rapatkan dengan bidang alas, ini lebar sengnya nih, lebar sengnya 30 cm. Nah, kenapa kita buat 10? Karena soal yang diminta adalah dibagi 3 sama panjang. Lalu, nah ini kita lipat. Nah, kita lipat ke sini sebesar berapa derajat? Tetanya berapa? Supaya nanti volume air yang tertampung dalam talang ini maksimum. Jelas dong, ingin talang yang maksimum, semaksimum mungkin supaya menguntungkan, betul enggak? Nah, kita misalkan ini theta ya, tetanya kan belum tahu berapa yang, apakah miringnya agak ke bawah, apakah agak ke sana, supaya volumenya nanti maksimum. Kita misalkan saja ini, kalau misalkan ini lebar ini kan semuanya 30 ya, 30. Nah, semuanya 30. Maksudnya ini loh, ini 10 ya. Ini 10. Kalau ini ditarik atau diproyeksikan tegak lurus ke bidang alas. Nah, gitu ya. Ini kan dilengkungkan sebesar 3 bagian yang sama. Nah, theta adalah sudut antara dinding apa ini? Dinding talang dengan bidang alas.
Theta adalah besar sudut antara dinding talang dengan bidang alas. Nah, kalau kita tarik garis tegak lurus diproyeksikan ke alas, jadilah sebuah segitiga, betul nggak? Kalau ibu tanya sin theta, sin theta adalah depan, T per 10. Kalau ibu tanya cos theta, samping. Ini kita misalkan X per 10. Nah, kalau ibu tanya T itu adalah tinggi ya. Ini jadi bentuknya adalah sebuah trapesium. Nah, tingginya adalah 10 sin theta. Kamu sudah terbiasa ya dalam fisika ya. T sama dengan 10 sin theta. Betul nggak? Kalau X sama dengan 10 cos theta. Ibu tanya cos theta. Kalau cos theta apa? Cos theta adalah X per 10. Betul nggak? Cos theta X per 10. Jadi X-nya adalah 10 cos theta. Nah, sebetulnya ini juga sama ya, segitiga yang sama nih. Ini kongruen. Nah, ini trapesium. Jelas supaya maksimum, sebetulnya talang itu dimensi 3. Tapi kita menghitung yang cukup yang dimensi 2 ini, yang trapesiumnya. Karena kita hanya menghitung tetanya ini, sudut antara garis miring, dinding talang dengan bidang alas, begitu ya. Nah, kita ketahui bahwa luas trapesium adalah setengah dikali dijumlahkan ini sisi yang sejajar berhadapan dan sejajar, setengah kali jumlah dua sisi yang sejajar dikali tinggi ya. Nah, coba kita lihat. Nah, baik, kita lihat. Nah, kalau kita lihat ini ada dua sisi yang sejajar. Ini panjangnya 10. Kalau yang ini, nah, ini kan 10. Yang ini kita misalkan X. Yang tadi X. Nah, yang ini juga X. Berarti ini seluruhnya 10 tambah 2X. Yang ini 10 ya. Nah, luas trapesium adalah 1/2 dikali jumlah sisi sejajar. Jadi 10 ditambah 10 plus 2X. Artinya 20 plus 2X ya. Dikali apa? Tingginya. Ini tinggi trapesium, tinggi. Nah, tingginya adalah 10 sin theta. Jadi kita ganti T-nya 10 sin theta. Karena ini masih supaya mudah, nanti substitusinya nanti terakhir, boleh seperti ini. Bebas ya, yang penting betul. Nah, 10 tambah 10, 20 tambah 2X dikali T. Nah, T ya. T tinggi. Oh, ini dihitung dulu, nggak apa-apa, sama. 10 tambah 10, 20 tambah 2X dikali T. 20 dikali 20 dikali 1/2 adalah 10. 10 kali T, 10T. 1/2 kali 2X, X dikali T, XT. Tuh? Ya, mau seperti ini boleh, mau langsung boleh. Ini berarti tinggal diganti nanti T. T oleh 10. Nih, T adalah 10 sin theta dikali. Betul? Iya, kita lanjutkan. Nah, sudah jelas kan? Berarti supaya volume talang itu dapat menampung air dengan volume yang paling maksimal, kita tinggal menghitung luas dari trapesium ini yang paling maksimum. Nah,
kaitan maksimum dengan minimum itu adalah berkaitan dengan titik stasioner ya. Fungsinya adalah fungsi luas. Fungsi luas ya. Variabelnya adalah theta yang kita cari. Theta variabelnya. Itu sebabnya dikatakan L fungsinya L, variabelnya theta ya. Tadi kan sudah kita peroleh yaitu apa? 10T gitu ya, rumus-rumus yang tadi. Sebentar. Ya. Luas yang kita cari tentulah harus luas trapesium yang maksimal ya. Luas itu adalah fungsi luas dengan variabelnya theta yang kita cari. Jadi luas theta dengan variabelnya theta yaitu tadi sudah kita peroleh 10 kali T tambah X kali T ya. Tinggal kita substitusi tinggi ini tingginya adalah 10 sin theta. 10 kali 10 sin theta ditambah X-nya ini X 10 cos theta. 10 cos theta dikali tinggi lagi 10 sin theta. Kalau ini disederhanakan dulu baru kita substitusi. Bebas ya, yang penting betul. Bisa disubstitusi langsung juga boleh. Ini luas berarti dikalikan 100 sin theta ditambah ini dikalikan jadi berapa? 100 cos theta sin theta. Boleh juga 100 sin theta cos theta. Ini caranya bermacam-macam karena kita mencari maksimum berarti ada hubungannya dengan titik stasioner yaitu L aksen theta harus 0 ya. Kita cari dulu turunannya, Ini berbagai cara juga, ini boleh seperti ini, boleh langsung diturunkan ya. Ini diturunkan boleh, ini U kali V boleh. Tapi diubah ke sudut rangkap boleh, yang ini diubah ke sudut rangkap ya. Boleh juga seperti ini, 100 sin theta cos theta. Nah, kita buat seperti ini. 50 kali 2 kan 100 sin theta cos theta. Sama enggak? Sama ya. 100 kita tinggal ubah saja 50 kali 2. Sin theta cos theta-nya tetap. Kenapa, Bu? Maksudnya ini kita ubah ke sudut rangkap. 2 sin theta cos theta adalah bagus, sin 2 theta. Jadi 100 sin theta cos theta itu sebetulnya sama dengan 50 sin 2 theta. Nih, 50 sin 2 theta. Begitu. Ya, yang penting betul. Boleh juga seperti ini. Ini mau disederhanakan daripada saya mencari turunan U kali V. Lebih baik saya ubah. Misalkan kan kita ingat sudut rangkap rumusnya adalah sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Ya, sedangkan kita hanya membutuhkan sin A cos A. Jadi ini maksudnya gini, ini ada angka 1 nih, ini ada angka 2. Boleh nggak kita bagi 2? Bebas ya, bagi 2. Berarti ini 1 bagi 2 kan? Berarti 1 bagi 2 setengah sin 2A. Ini harus adil. Ini dibagi 2. Ini dibagi 2. Berarti tinggal sin A cos A. Berarti sin A cos A sama dengan setengah sin 2A. Atau berarti ini luas variabelnya theta 100 sin theta tambah 100 ya. Nah, sin A cos A setengah sin 2A. Atau sin theta cos theta adalah setengah sin 2 theta. Berarti 50 sin 2 theta. Boleh, bebas. Yang penting kamu mengingat sudut rangkap ini adalah sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Ya, tergantung nanti kamu lebih suka yang mana.
Yang penting betul. Ibu percaya kamu sudah mahir. Nah, karena yang mau kita cari adalah luas maksimum, maka tentulah kita mencari L aksen harus 0. Nah, syarat maksimum berarti L aksen theta haruslah 0. Ya. Tadi luas dengan variabelnya theta kita nyatakan dengan 100 sin theta tambah 50 sin 2 theta. Tentulah kita cari nih turunannya nih. Turunannya berarti 100 kali cos theta turunan sin. Lalu ini 50 kali turunan sin 2 theta. Cos 2 theta kali 2. Betul? 2 kali 50 100 ya. Nah, jadi 100 cos theta, ini turunan dari ini 100 kali turunan sin cos theta. Nah, turunan 50 sin 2 theta, 50 dikali sin 2 theta, turunannya cos 2 theta kali 2. 2 kali 50, 100. 100 cos 2 theta ya, sama dengan 0. Lalu perhatikan nih, ini adalah sebuah persamaan. Nah, persamaan ini coba perhatikan. Angkanya besar, ini bisa disederhanakan dulu boleh. Lalu ini cos 2 theta nih. Hati-hati, ini theta, ini 2 theta harus dibuat sama dulu. Ini kembali lagi ke sudut rangkap ya. Bagi 100 dulu cos 2. Bagi 100 ini ditulis dulu cos 2 theta, bagi 100 ini cos theta, bagi 100 ya 0 tetap. Nah, kalau ada dalam persamaan trigonometri, cos 2 theta tambah cos theta sama dengan 0. Cos 2 theta kita ubah. Mungkin kamu berpikir, cos tambah cos gitu ya. Karena udah ibu ajarkan. Cos tambah cos, Bu. Pakai 2 cos-cos. Boleh nggak? Boleh. Nanti hasilnya sama. Ya, kalau kamu lupa rumusnya atau kamu lebih hafal tapi lebih suka cos tambah cos adalah 2 cos-cos, boleh. Ya, kalau ini kita coba menggunakan yang ini. Cos 2 theta, arahnya harus sama ke cos, berarti pakai rumus yang 2 cos kuadrat theta min 1. Ini harusnya ada theta. Nah, jadi cos 2 theta kita ganti dengan 2 cos kuadrat theta min 1 tambah cos theta. Atau kita ubah 2 cos kuadrat theta, ini apa? Plus cos theta, ini min 1 sama dengan 0. Tinggal difaktorkan ya. Pemfaktoran udah lancar ya? Udah, ibu percaya nih. Kalau kamu misalkan membuat angka-angka di sini, cek dulu. Min 1 kali 1, betul min 1. Tapi ininya harus dicek nih. Kalau 2 cos kuadrat theta, jelas 2 cos theta kali cos theta ya. 2 cos kuadrat theta. Nah, kita cek nih. 1 kali 2 cos theta. 1 kali 2 cos theta adalah 2 cos theta min cos theta berarti plus cos theta. Kalau kamu nggak suka seperti ini, boleh yang cara yang sudah ibu ajarkan. Boleh. Lalu pakai pemisalan cos theta sama dengan Y boleh. Silahkan dikotret sendiri ya. Coba jangan lihat dulu seperti ini. Ini dari mana nih cos theta sama dengan min 1? 2 cos theta min 1 sama dengan 0. 2 cos theta sama dengan 1. Ya, cos theta sama dengan setengah. Ini yang ini. Kalau cos theta sama dengan min 1, jelas yang ini. Cos theta plus 1 sama dengan 0. Cos theta sama dengan min 1. Cos theta sama dengan min 1 theta. Berapa derajat? 180 derajat. Theta itu apa sih theta? Sudut antara dinding talang dan bidang alas. Kalau 180 derajat ya lurus dong. Nempel ke situ ke alas. Dia tidak bisa menampung air. Jelas ini tidak memenuhi ya. Nah, kalau yang satu lagi, cos theta sama dengan setengah. Cos berapa setengah? 60 derajat. Nah, 60 derajat atau sepertiga V tentulah memenuhi. Ayo kita lihat. Nah, kesimpulan dan jawabannya
Supaya talang itu menampung volume air secara maksimum, maka tentulah theta atau sudut yang terbentuk antara dinding talang dengan bidang alas harus 60 derajat. Kalau kurang dari 60, lebih daripada 60, nanti volume yang ditampung oleh talang tersebut ya tidak maksimum. Jadi jawabannya adalah 60 derajat atau sepertiga V radian. Nah, bagi yang sudah menonton dan menyaksikan dan melakukan kegiatan literasi dari video pembelajaran ini, silakan anak-anakku sekalian like dan komen. Kemudian kalau ada temanmu yang membutuhkan silahkan share. Maaf ya, jangan bosan atau kesel. Lalu bagi anak-anakku sekalian yang baru menonton video yang Ibu buat, boleh subscribe kalau sekiranya itu membantu Anda ya. Semoga benar-benar video ini membantu Anda dan berguna bagi Anda semua. Nah, kedudukan, Ibu bacakan terlebih dahulu soalnya. Kedudukan peluru setelah T detik. Maksudnya ini peluru yang ditembak, begitu ya, ditembakkan itu kan ada gerakan parabola. Kedudukan peluru setelah T detik memenuhi persamaan H ini adalah fungsinya, T-nya itu adalah variabelnya, fungsi HT sama dengan 2T dikali sekan T. Dengan fungsi H, variabelnya T adalah ini H tinggi peluru yang diukur dalam meter. H itu satuannya meter. Tinggi pelurunya. Nah ya. Berapakah kecepatan yang ditanyakan saat peluru tersebut ketika T-nya pada saat 45 detik. Nah, ini bagaimana jawabannya? Coba kita lihat. Baik, H itu adalah sebuah fungsi. Ini tinggi peluru yang dicapai saat T detik. Fungsinya dinyatakan dengan 2T dikali sekan T. Tetapi yang ditanyakan adalah kecepatan. Kecepatan itu jelas diferensial jarak atau kalau di sini ketinggian peluru saat T detik per dt. Variabelnya kan T, ya. dh per dt. Itu adalah kecepatan atau kita nyatakan dengan H aksen T. Itulah kecepatannya. Kecepatan saat T, ya berarti tinggal kita substitusi ya. Fungsi yang diberikan H itu ketinggian peluru yang dicapai saat T detik. 2T kali sekan T ini sebuah fungsi, ini sebuah fungsi. U dikali V ya. Nah, jadi kecepatannya turunan pertama dari ini. Turunannya kan 2 itu apa? U-nya 2T. U aksen V. U aksen berarti 2 dikali V kali sekan T. Oh, ini tambahnya ada 2. Tambah. Jangan lupa tambah ya. Nah, U, betul nggak? U-nya kan 2T. U dikali V aksen. Turunan dari sekan T. Sekan T tambah tangen T. Kalau kamu memerlukan kotretannya ini nih ya. U-nya 2T. Silahkan coba sendiri. Ini adalah kecepatannya saat T detik. Baik, kecepatannya sudah kita temukan dengan mencari H aksen ya. dh per dt. Ini adalah kecepatan
Sesaat, saat partikel, saat peluru itu bukan partikel. Pada saat 45. Nah, boleh ini dianggap sebuah partikel ya. Berarti tinggal disubstitusi pada saat T 45 sekan 45. 2 sekan 45 tambah 2 45 kali sekan 45 kali tangan 45. Sekan itu kebalikan dari cos ya. Kalau kamu ingat, nah ini kotretannya nih. Segitiga ini sama kaki nih. Ini 90 derajat. Jelaslah ini 45 derajat karena sama kaki. Kita nyatakan dengan 1 banding 1 yang ini. Akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat akar 2 ya. Kalau cos 45 adalah 1 per akar 2. Cos 45 atau setengah akar 2 ya. Cos 45 samping sudutnya 1 bagi akar 2. Kalau sekan 45 kebalikannya. Akar 2 per 1. Itu sebabnya ini 2 dikali akar 2. Akar 2 per 1 sekan 45. 2 kali 45 90. Sekan 45 akar 2, tangan 45 jelas 1. Tangan 45 jangan sampai kamu gak tahu ya. Perbandingannya nih 1 banding 1. Ibu katakan perbandingan karena bisa saja di sini 4 banding 4. Di sini 4 akar 2 ya. Dari mana Bu? Itu sudah ada di video. Kalau kamu masih ragu di video tentang materi prasyarat dalam persamaan trigonometri. Ya, jadi ini kita hitung kecepatannya saat 45 detik, 2 akar 2 tambah 90 akar 2. Nah, jadi kecepatan sesaat partikel tersebut jadi kecepatannya saat 45 detik adalah 92. Ini kan bisa dijumlahkan. 92 akar 2 ya. 92 akar 2 meter per detik. Meter per detik. Kan ini meter. Meter itu kan tadi dinyatakan dalam meter H-nya. Ya. Jadi kecepatan itu diferensial dari ketinggian peluru atau partikel tersebut per dt. dh per dt ini kecepatan ya. Atau kalau dihitung sekitar 130,11 meter per detik. Semoga kamu paham. Ibu yakin paham itu di fisika sering ya. Nah, baik, soal selanjutnya. Ada sebuah partikel bergerak menuju titik tertentu. Jelaslah ini ada hubungannya dengan jarak. Jarak yang diukur dari awal. Maksudnya ini partikel ya. Dari awal ia berdiri ke titik tertentu itu dalam sentimeter. Setelah T detik adalah S. Ini S tuh jarak, dinyatakan fungsi ya. Fungsinya variabelnya T. S sama dengan 2 plus tangan T per 2 min tangan T. Ini S jarak. Jarak yang diukur dari awal ia berdiri ke titik tertentu. Fungsinya S, tapi tergantung T-nya. Saat T berapa, S akan menghasilkan berapa ya, senti ya, bukan meter. Nah, pertanyaannya adalah berapa? Nah, kecepatan nih. Sesaat partikel tersebut, kecepatannya kan berbeda-beda ya, berubah. Ada perubahan kecepatan. Nah, tetapi ini ada perubahan kecepatan, ada perubahan kecepatan berarti ada percepatan, ada perlambatan, kan seperti itu ya. Berapa kecepatan sesaat partikel tersebut pada akhir 1 menit atau 60 detik, jelas ya. Ya, inilah, ini soalnya serupa dengan yang tadi. Ya, S ini jarak. Yang ditanyakan kecepatannya jelas adalah ds diferensial S terhadap variabel ini.
terhadap DT. S-nya dinyatakan dalam sentimeter, T-nya dalam detik ya. Nah, DS diferensial jarak terhadap DT itu sama dengan turunan pertama. S aksen, di sini fungsinya S aksen, variabelnya T. Karena bentuknya U bagi V, nah, S aksen T kita nyatakan dengan rumus yang sudah dibuktikan U aksen V. Jangan lupa di sini jangan plus minus U kali V aksen per V kuadrat. Aduh maaf ini kotretan, ini maksudnya supaya kamu mengotret juga ya, menghitung sendiri. U-nya tuh pembilangnya nih, 2 tambah tangen T, U aksennya adalah turunan 20, turunan tangen T sekant kuadrat T. V-nya adalah yang di bawah ini nih, penyebut 2 min tangen T, V aksen sama dengan turunan 20, min turunan tangen T adalah sekant kuadrat T. Tinggal disubstitusi. S aksen T atau kecepatan. Kecepatannya U aksen masukkan. Kali V masukkan. Minus. Nah, U masukkan. V aksen masukkan. Ya, disubstitusi. Jangan lupa nih per ini nih V kuadrat V. Nah, dikuadratkan. Nah, ini bisa disederhanakan. Nah, ini dikalikan 2 sekant kuadrat T dikalikan min tangen T sekant kuadrat T. Nah, ini minus nih 2 min 2 sekant kuadrat T kali min jadi plus 2 sekant kuadrat T. Yang ini dikalikan nih. Tangen T kali min sekant kuadrat T, tapi kali min lagi jadi plus ya. Nah, yang bawah tetap ya, nggak usah diurai. Nah, yang di atas coba perhatikan dulu yang di atas. Kok sepanjang ini ya, perhatikan mungkin ada yang bisa disederhanakan. Oh, ternyata ini min sekant kuadrat T tangen T dengan sekant kuadrat tangen T kan habis. Tuh, tinggal ini sejenis ya, 2 sekant kuadrat T tambah 2 sekant kuadrat T adalah 4 sekant kuadrat T. Lalu yang bawah penyebutnya tetap 2 min tangen T dikuadratkan. Baik, yang ditanyakan adalah kecepatan sesaat, ya, kecepatan sesaat saat partikel tersebut di T sama dengan 1 menit atau 60 detik. Nah, berarti tinggal disubstitusi saja T saat T 60 detik, ya, 1 menit kan 60 detik. Sekant 4 kali sekant kuadrat 60 per, tinggal disubstitusi. Sekant itu kebalikan dari cos. Cos 60 kan 1/2. Ya, kalau kebalikannya 2/1, 2 kuadrat, 16 per. Tangen 60 kan akar 3/1. Akar 3 kamu udah hafal ya. Ini kalau mau dihitung, bisa dinyatakan dengan 16/0,07. Jadi, kecepatan sesaat partikel tersebut pada saat 1 menit atau pada saat 60 detik adalah sebesar 228,57 cm per detik kecepatannya ya. Kalau dalam matematika kan ini perhitungannya harus tetap dalam akar, kamu udah mahir deh ya. Ini dikuadratkan. Jawabannya dalam akar. Nih 2 kuadrat 4. 2 kali 2 kali min akar 3 min 4 akar 3. Akar 3 dikuadratkan. Ini kan min dikuadratkan jadi plus 3. Ditambahkan 7 min 4 akar 3 dikali sekawan. Harus sama nih. Ini kan 1. 16 kali 7 gitu ya. 16 kali 4 akar 3. Nah, ini yang penyebutnya 7 kali 7, 49. Ini 16 kali 3 min 48. Sekian. Ya, kamu udah mahir. Silahkan coba sendiri. Nah, baik. Ibu bacakan ke soal yang berikutnya. Rata-rata pertumbuhan suatu bakteri setelah T detik diberikan oleh persamaan N. N itu fungsinya, variabelnya T, detik. N itu apa? Rata-rata pertumbuhan suatu bakteri dinyatakan dalam fungsi cos T
tambah 5 tangan 5T. Jadi tergantung kalau misalkan T-nya berapa detik, misalkan 30 atau 60, rata-rata pertumbuhan bakterinya pada saat 60 misalkan berapa ya. Tapi di sini yang ditanyakan bukan pertumbuhan suatu bakteri saat T, tidak. Yang ditanyakan tentukan lajunya. Laju itu kecepatan. Kecepatan pertumbuhan bakteri itu berbeda-beda. Berbeda-beda, berubah tergantung dari T-nya ya. Tentukan laju sesaat pertumbuhan bakteri tersebut ketika mencapai 30 detik gitu maksudnya. Kecepatan saat T sama dengan 30 detik. Baik, kita lanjutkan. Tadi NT. Apa itu NT? Fungsi yang menyatakan pertumbuhan rata-rata pertumbuhan bakteri. Jadi banyaknya bakteri, rata-rata pertumbuhan bakterinya ya. Banyaknya bakteri di sini. Tapi yang ditanyakan laju pertumbuhannya, laju pertumbuhan bakteri. Berarti diferensialnya, kecepatannya, diferensial N terhadap waktu dN per dt atau N aksen T. Ya. Turunan inilah kecepatannya yaitu N aksen T. Turunan cos min sin. Ini semoga kamu bisa membaca tulisan yang begitu indah ini. Turunan dari 5 tangen T, 5 kali turunan tangen T sekan kuadrat. Ini coba sebentar. Baik, NT ini adalah rata-rata pertumbuhan bakterinya sebanyak sekian banyak gitu, sekian banyak bakteri dalam saat T detik. Tapi yang ditanya lajunya berarti kecepatannya, berarti diferensial N terhadap dN per dt. Itulah laju atau kecepatan ya. Turunan cos T adalah min sin T. Betul? Turunan ini, ini tadi kurang angka 5 nih. 5 kali turunan tangan 5T sekan kuadrat 5T dikali, bagus, kali 5. Berarti 25 sekan kuadrat 5T. Tapi yang ditanyakan lajunya saat T-nya 30 detik maksudnya, tinggal disubstitusi. Min sin 30 min setengah 25 sekan kuadrat 55 kali berapa? Kali 30 ya. Iya, kali 30 berarti sekan itu kebalikan dari cos. Ya, kebalikan dari cos. Betul? Tapi nanti ini cos 5 kali 30 kan cos 150 negatif nih. Tapi dikuadratkan jadi positif ya, nggak masalah dia jadi positif ya. Jelas? Cos 30 itu, cos 30 apa? Kan setengah akar 3 kan, jangan bingung. Cos 30 kan akar 3/2 itu sama dengan setengah akar 3 ya. Dibalikan karena sekan kebalikan dari cos 2 per akar 3. Itu sebabnya ini sebetulnya minus 2 per akar 3, tapi dikuadratkan jadi positif. Nah, ini hasilnya nih. Silahkan kamu hitung nih. 100/3 ini min setengah. Mudah ya. Hasilnya 32,83. Apa sih maksudnya, Bu? Ini maksudnya adalah saat 30 detik, saat di T 30 detik, laju pertumbuhan bakterinya, kecepatan pertumbuhan bakterinya itu 32,83 bakteri per detik. Laju pertumbuhannya ya. Jadi tiap T itu kan lajunya berbeda-beda, ada perubahan kecepatan gitu. Tapi saat T 30
saat 3T-nya 30 detik, laju pertumbuhan bakterinya itu sebanyak 32,83 bakteri per detik. Bagus. Nah, inilah salah satu contoh-contoh soal, hanya sebagian kecil saja, soal-soal kontekstual, dan nampak bahwa matematika itu sungguh sangat berguna. Perkembangan matematika itu menentukan perkembangan ilmu-ilmu yang lain. Karena matematika itu akan menentukan perkembangan ilmu-ilmu, misalkan fisika, ya betul? Matematika dalam ekonomi, teknologi, engineering, IT, dan sebagainya. Itu sebabnya matematika sangat bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Kamu, anak-anakku sekalian, tetap semangat belajar, tetap menuntut ilmu setinggi-tingginya, jangan jadi lemah, jangan jadi lemas, tetap semangat. Ketemu lagi dengan Ibu dengan video-video pembelajaran yang lainnya. Sampai jumpa.